Ajaran Alkitab itu bersifat global atau universal. Tetapi, kenapa Alkitab hanya menceritakan kisah di kawasan Timur Tengah saja? Alkitab menuliskan bahwa sejarah itu dimulai dengan asal mula adanya manusia. Hal itu tertulis di awal kitab Perjanjian Lama, yaitu di kitab Kejadian, di mana narasinya dimulai dengan penciptaan Adam sebagai bapa seluruh umat manusia. Tetapi bila kita membaca ayat-ayat Alkitab di kitab Perjanjian Lama yang menceritakan tentang peradaban umat manusia, maka sebagian besar isi tulisannya adalah berkutat menceritakan tentang dinamika kisah pergeseran kekuasaan bangsa Israel dengan beberapa bangsa di sekitarnya. Dan bangsa-bangsa tersebut semuanya berlokasi di kawasan timur dekat kuno. Dengan demikian, seolah-olah bahwa ajaran yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah diperuntukkan bagi masyarakat lokal saja. Isi kitab Perjanjian Lama menuliskan tentang awal penciptaan semesta hingga zaman sebelum kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini. Sedangkan isi kitab Perjanjian Baru menuliskan peristiwa ketika Yesus datang lahir ke dunia ini. Dan umumnya di kedua kitab tersebut hanya menuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi di kawasan Israel Palestina dan sekitarnya. Padahal di rentang saat masa kedua kitab tersebut dituliskan, banyak juga peristiwa spektakuler yang terjadi di wilayah belahan bumi lainnya. Misalnya pada abad ketiga sebelum Masehi, pada masa sebelum Yesus lahir datang ke dunia ini, negeri Tiongkok bersatu di bawah dinasti Qin mendalangi dan membangun tembok besar Tiongkok. Dan pencapaian dari dinasti ini oleh para ilmuwan politik disebut sebagai lahirnya sebuah negara modern. Karena dinasti ini memisahkan pemerintah dari keluarga kerajaan. Dengan menciptakan birokrasi Tiongkok yang efisien, sehingga hal itu memunculkan sebuah negara kuat yang tidak ada bandingannya dengan yang ada di Eropa hingga beberapa ratus tahun yang lalu. Meskipun di belahan bumi lainnya ini ada banyak hal pencapaian yang luar biasa spektakuler, namun justru kitab Perjanjian Lama tidak menuliskannya, dan seolah mengabaikan peristiwa-peristiwa spektakuler yang terjadi di lokasi belahan bumi lainnya. Dalam kitab Perjanjian Lama juga, tak sedikit pun menuliskan tentang pencapaian kearifan arsitektur dan kemajuan peradaban dari bangsa Maya di Mesoamerika. Tetapi lebih memilih untuk mengisahkan pada dinamika pergeseran kekuasaan antara Israel dengan beberapa bangsa di sekitarnya yang semua peristiwanya berlokasi di kawasan timur dekat kuno. Begitu juga di kitab Perjanjian Baru, lebih banyak menuliskan tentang Yesus dan pekerjaan para rasul yang lokasinya di sekitar wilayah Israel Palestina dan sekitarnya saja. Dan yang terjauh diceritakan hanya peristiwa yang terjadi di sedikit wilayah Yunani dan Italia saja. Kisah-kisah istimewa misalnya tentang Abraham, Ishak, dan Yakub yang bersifat lokal juga begitu berhasil mengikat imajinasi dunia. Padahal di kisah sebelumnya, di kitab Kejadian telah menuliskan tentang kisah Adam yang bersifat global untuk menjadi penguasa di seluruh bumi. Namun, meskipun Alkitab dominan isi kisahnya hanya menuliskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di kawasan timur dekat kuno dan sekitarnya saja, ternyata ada beberapa ayat yang bunyinya menyiratkan Tuhan menyatakan bahwa ajarannya adalah diperuntukkan bagi semua bangsa atau universal. Di kitab Perjanjian Baru, meskipun Yesus dari Nazaret, seorang Galilea yang tidak terlalu sering bepergian apalagi keluar wilayah kerajaan Israel, namun ada salah satu peristiwa yang menyiratkan bahwa ajaran kekristenan itu diperuntukkan secara global, yaitu momen peristiwa ketika Yesus yang dilahirkan sebagai seorang Yahudi berbincang dengan seorang perempuan Samaria. Kisah terkenal tentang perempuan Samaria yang tidak disebutkan namanya itu berkata kepada Yesus seperti ini. Yohanes 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ucapan kritik perempuan Samaria kepada Yesus sebagai orang Yahudi itu adalah dapat menggambarkan suatu ketegangan antara yang kuat dengan yang lemah. Dalam pemahaman perempuan Samaria itu, Tuhan menyetujui penyembahan di gunung ini sejak zaman nenek moyangnya. Gunung Gerizim adalah tempat yang sakral bagi orang Samaria untuk penyembahan leluhur mereka. Dan maksud bunyi ayat tadi seolah perempuan Samaria itu ingin mengatakan, kalian orang Yahudi dengan sombongnya mengklaim bahwa tempat di mana kita harus beribadah adalah di Yerusalem, yaitu di Bait Suci yang ada di Yerusalem. Orang-orang Yahudi memberlakukan Bukit Bait Suci di Yerusalem adalah terlarang bagi orang Samaria. Tanggapan Yesus terhadap perkataan perempuan Samaria itu sebenarnya bisa dikatakan tidak populer secara politis. Karena pada zaman itu hubungan antara orang Yahudi dengan orang Samaria tidak harmonis. Yesus malah berkata kepada perempuan Samaria itu begini. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal.
kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Perkataan Yesus dengan memasukkan dirinya ke dalam bangsa Yahudi adalah sebenarnya Kristus menegaskan kembali bahwa Allah telah lama memiliki kecenderungan untuk berhubungan dengan bangsa, negeri, waktu yang khas, dan lokal. Seperti jauh di zaman sebelumnya telah Allah lakukan terhadap Abraham. Dahulu, meskipun kehidupan pedesaan Abraham tampak berpindah-pindah dan aneh, namun kehidupan Abraham dapat menjadi sumber berkat bagi semua keluarga di dunia. Karena Abraham, banyak bangsa di dunia dapat mengenal Allah yang benar. Kejadian 17 ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Menanggapi perempuan Samaria itu, Yesus juga berkata, Yohanes 4 ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi sesungguhnya Tuhan itu tidak menginginkan Bukit Bait Suci di Yerusalem menjadi kiblat atau fiksasi budaya yang akan mengasingkan bangsa lain. Hal itu juga diungkapkan Allah melalui tulisan Nabi Yesaya. Yesaya 56 ayat 7. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Dari sini kita dapat melihat bahwa Tuhan bergerak melalui sejarah dari satu individu kepada banyak orang, dari yang sifatnya lokal menuju global. Meskipun Yerusalem memiliki keistimewaan karena dahulu di sana berdiri bait suci Allah, karena Allah mengasihi dunia dan ingin menyelamatkannya, tetapi selanjutnya Allah tidak ingin Yerusalem menjadi kiblat dalam penyembahan. Oleh sebab itu Allah mengatakan bahwa penyembah-penyembah benar itu akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23. Juga tujuan Yesus mengaitkan dirinya dengan Yerusalem itu bukanlah untuk tinggal di sana. Maka dari itu Yesus berkata, Kisah Para Rasul 1 ayat, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi jelaslah, meskipun Alkitab itu sebagian besar isinya hanya menuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi di kawasan timur dekat kuno yang bersifat lokal, namun sesungguhnya kemudian ditujukan kepada global atau universal bagi keselamatan seluruh umat manusia di bumi yang pernah hidup di seluruh zaman.